Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Ahmad dengan NIM 23401015 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas aspek hukum ekonomi syariah. Bagian 1. Pembahasan tentang apa itu asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah suatu sistem di mana para peserta saling menanggung resiko dan saling tolong-menolong dalam menyisihkan sebagai dana mereka atau tabaruk untuk kepentingan peserta lainnya. Asuransi ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba atau bunga, horor atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi perjudian. Dasar hukum dari asuransi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama ada ta'awun atau tolong-menolong, yang kedua ada tabaruk atau hibah, yang ketiga ada mudharabah atau bagi hasil, yang keempat menghindari maisir, gharar, riba, yang kelima ada keadilan, yang keenam ada transparansi, yang ketujuh amanah, yang kedelapan tanggung jawab sosial. Aspek penting dalam asuransi syariah. Akad atau perjanjian ada dua. Yang pertama, akad tabaruk, yakni akad donasi atau hibah yang digunakan sebagai dasar dari dana tabaruk. Yang kedua, ada akad tijari, akad komersial untuk mengelola dana oleh perusahaan asuransi dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil, atau wakalah bil ujrah atau agen dengan imbalan. Dana tabaruk, yakni dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta dan digunakan untuk menanggung klaim para peserta yang mengalami musibah. Pengelolaan dana. Dana dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dan saya akan menjelaskan asuransi konvensional yang jelas berbeda konsepnya dengan asuransi syariah. Konsep transfer resiko dari peserta kepada penanggung atau transfer of risk. Akad, yakni menggunakan akad jual beli. Kepemilikan dana. Dana premi sepenuhnya milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap peserta. Bagian 2. Profil asuransi Astra Buana Syariah. PT Asuransi Astra Buana. Asuransi Astra Syariah memiliki jenis produk yang ditawarkan sama lengkapnya dengan produk asuransi konvensional. Namun, terdapat perbedaan dalam akad, pengelolaan dana, dan wording polisnya dengan mengusung slogan menenteramkan, adil, dan menguntungkan. Asuransi Astra Syariah hadir sebagai solusi perlindungan komprehensif untuk aset pelanggan produk komersial, yakni asuransi kesehatan, kebakaran, pengangkutan, rangka kapal, kendaraan bermotor, alat berat, maupun retail, yakni Garda Auto. PT Asuransi Astra Buana berkantor pusat di Jalan TB Simatupang, Kafling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejarah perusahaan. Pada tahun 1956, pada 12 September PT Maskapai Asuransi Buana berdiri dan memulai usaha sebagai perusahaan asuransi umum. Lalu pada tahun 1981,
PT Astra International mengakuisisi sebagian besar saham PT Maskapai Asuransi Buana. Hal itu mendorong perusahaan meningkatkan kinerja menjadi yang terdepan. Lalu, pada tanggal 16 Maret 2005, Asuransi Astra Unit Syariah didirikan untuk memperluas skala usaha dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Visi dan misi PT Asuransi Astra Buana. Visinya yaitu memberi rasa aman dan tentram kepada jutaan pelanggan. Misinya memberikan rasa aman dan tentram bagi pelanggan kita, bersama mewujudkan kehidupan bekerja yang mendukung berkembangnya setiap individu, memberikan kepastian kepada para pemegang saham bahwa perusahaan memiliki nilai yang baik untuk investasi jangka panjang, menjadi warga usaha melaksanakan tanggung jawab sosial dan mengelola lingkungan hidup secara berkesinambungan. Produk unggulan dari PT Asuransi Astra Buana. Yang pertama ada retail, yakni asuransi mobil, asuransi sepeda motor, dan asuransi mikro. Ketiga, kesehatan, yakni asuransi kesehatan retail, asuransi kesehatan perorangan dengan manfaat rawat jalan agar sehat terlindungi, asuransi kesehatan komersial, produk yang dirancang untuk pengelolaan kesehatan karyawan di perusahaan. Yang kedua, komersial, yakni ada asuransi kebakaran dan harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi kendaraan bermotor, asuransi alat berat. Penghargaan yang diperoleh PT Asuransi Astra Buana. Yang pertama, Indonesia Best Insurance Award oleh Warta Ekonomi tahun 2019 tahun 2020. Yang kedua, Best General Insurance oleh majalah Media Asuransi tahun 2019 sampai tahun 2021. Yang ketiga, Best Syariah oleh majalah Investor tahun 2014. Yang keempat, Anugerah Keuangan Terbaik Pilihan Milenial 2019 oleh Warta Ekonomi tahun 2019. Bagian 3. Penyelesaian klaim asuransi Astra Buana Syariah. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara klaim di PT Asuransi Astra Buana, saya tekankan bahwa saya mengambil contoh produk retail bagaimana cara klaim asuransi kendaraan atau mobil yang mengalami kecelakaan. Pada suatu saat, Anda mengendarai mobil. Namun, saat di tengah perjalanan mengalami kecelakaan, Anda tidak perlu panik dan khawatir apabila mobil Anda mempunyai asuransi di PT Asuransi Astra Buana. Setelah mobil Anda mengalami kecelakaan, pastikan Anda tenang. Lalu, yang pertama, laporkan kejadian, yakni install aplikasi My Garuda, lakukan registrasi, dan isi laporan kejadian pada menu Garuda Auto. Yang kedua, survei dan analisa klaim. Datang ke kantor cabang atau Garda Center terdekat untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, yakni SIM pengemudi saat kejadian asli, STNK asli, KTP pemegang polis asli, surat keterangan dari kepolisian setempat, dan formulir interview kerugian. Lalu, petugas survei dari PT Asuransi Astra Buana akan melakukan survei dan analisa klaim, dan jika dianggap perlu, dilakukan pengecekan tempat kejadian perkara oleh petugas asuransi Astra atau investigasi oleh lembaga investigasi independen, yakni pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh asuransi Astra. Dilakukan estimasi kerusakan kendaraan oleh bengkel atau loss adjuster yang ditunjuk oleh asuransi Astra. Ketiga, melengkapi dokumen tambahan. Jika klaim disetujui, silakan melengkapi dokumen tambahan yakni BPKB dan faktur asli, buku KIR asli, 3 lembar kwitansi blanko yang sudah ditandatangani,
STNK asli, dan kunci kontak asli dan serep. 4. Pembayaran klaim. Pembayaran klaim akan dibayarkan ke rekening tertanggung paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima oleh asuransi Astra. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website asuransiastra.com.